siapa yang berani membaca surat Ar-Rahman ini di hadapan orang kafir Quraisy. Faqala Ibnu Mas'ud, maka berkata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, ana ya Rasulullah, saya Rasul berani. Bayangin, badan kecil tapi beliau yang berani baca Al-Quran untuk pertama kalinya di kalangan orang-orang kafir Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insya hurmati dengan Masjid Al-Muhajirin Ba'da Sayyid Yusda wal MM Ustaz Ahmad Sanusi, Ustaz Allah Zain Sufyan, Bapak Haji Ahmad Spendi, Pak Rahmat Mucimat, Umaruf Haji Rasyadi, Wakil RW Pak Iswardi, dan para orang tua yang lain. Wa huwa radhiyallahu ta'ala anhu awwalu man jahara bil Qur'ani min as-sahabah, dan beliau Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu adalah pertama kali orang yang terang-terangan terhadap Al-Quran dari kalangan sahabat. Yang pertama kali dari kalangan sahabat berani terang-terangan membaca Al-Quran adalah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Wa dhalika annahu lamma nazalat suratul Rahman, dan hal tersebut bahwasanya tatkala turun surah Ar-Rahman, qala al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yaqra'uha ala Quraisy. Faqala Ibnu Mas'ud, maka berkata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, ana ya Rasulullah, saya Rasul berani. Bayangin, badan kecil tapi beliau yang berani baca Al-Quran untuk pertama kalinya di kalangan orang-orang kafir Quraisy. Wa dhahaba ilaihim, kemudian beliau pergi menuju orang-orang kafir Quraisy. Fara'ahum mujtami'in, kemudian beliau melihat orang kafir Quraisy sedang berkumpul haulal Ka'bati, di sekeliling Ka'bah. Faftataha al-qira'ata biha, maka beliau memulai bacaannya dengan surah Ar-Rahman. Faqama Abu Jahl, begitu surah Ar-Rahman dibacain, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Abu Jahal bangun, falaqamahu, digampar sama Abu Jahal. Ini Sayyidina Abdullah bin Mas'ud nih baca Quran, digampar sama Abu Jahal. Wa syaqqa udhunahu admah, dan Abu Jahal merobek kedua kupingnya sampai mengeluarkan darah. Tarik kupingnya Sayyidina Abdullah Mas'ud sampai darahnya keluar. Fadhahaba wa 'ainuhu tadma'u, kemudian Sayyidina Abdullah bin Mas'ud pergi dan matanya dalam keadaan menangis. Ya. Jadi begitu baca Al-Quran, digampar, kupingnya ditarik sampai luka, sampai darah-darah. Beliau akhirnya pergi dan kemudian dalam keadaan menangis. Faltamal Mustafa sallallahu alaihi wasallam, gundah
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam gundah, galau ngelihat sahabatnya baca Al-Quran, kemudian dilukain, kemudian nangis, galau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanazala Jibril alaihi salam dhahikan. Di kala itu malaikat Jibril turun dalam keadaan tertawa. Jadi Nabi lagi galau, malaikat Jibril turun ketawa. Malaikat Jibril. Faqala al-Mustafa anta tadhaku wa ibnu Mas'ud yabki. Kalau bahasa kita, lu tawa, Ibnu Mas'ud lagi nangis begitu lu tawa. Sahabat saya lagi menangis, kamu datang-datang tawa. Faqala sata'lamu ya Rasulullah mimma adhak. Apa kata malaikat Jibril? Nanti kamu akan tahu ya Rasul, sebab saya ini tertawa. Nanti engkau bakal tahu kenapa saya tertawa. Falamma kana yaum Badrin, maka tatkala terjadi perang Badar, wa nasarallahu al-muslimin, dan Allah memberikan kemenangan kepada orang muslim, amara al-Mustafa ibn Mas'ud an ya'khudha rumhah. Nabi SAW memerintahkan kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud untuk mengambil tombaknya. Wa yaltamisu fil jurha man bihi ramaq ay baqiyatu hayatin. Dan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud disuruh cari di kalangan orang-orang yang sudah terluka dalam perang Badar, yang mana mereka itu man bihi ramaq, orang yang sedang sekarat, ay baqiyatu hayat, ada sisa hidup. Jadi orang-orang yang udah terkapar masih hidup karena perang Badar nih, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud disuruh untuk periksa, ambil tombak bawa, periksa orang-orang yang sedang terluka dalam perang Badar siapa aja. Famarra bi Abi Jahlin wa huwa mulqa fi syada'idil halak. Kemudian beliau ngelewatin Abu Jahal sedang di dalam kehancuran yang sangat. Abu Jahal lagi benar-benar sekarat. Abu Jahal matinya di perang Badar. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud lewat, ngelihat Abu Jahal nih lagi sekarat. Fa khafa an yakuna bihi quwwatun. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini khawatir Abu Jahal masih punya kekuatan. Fawadha'a ar-rumhata fi anfihi min bu'din. Maka kemudian beliau letakkan tombak itu, beliau letakkan itu ke hidungnya dari jauh. Takut-takut Abu Jahal masih kuat, jadi kagak dideketin. Dari jauh Abu Jahal, padahal Abu Jahal udah sekarat. Falamma arafa ajzahu irtaqa ila sadri. Tatkala beliau sudah yakin lemahnya Abu Jahal, irtaqa, naik, ala sadri, di atas dadanya Abu Jahal. Wa qata'a ra'sahu, kemudian palanya Abu Jahal dipotong. Beliau memotong kepalanya. Wa syaqqa udhunahu, dan kupingnya Abu Jahal diputusin. Wa ja'ala fiha khaytan wa jarrahu, dan beliau menjadikan di dalamnya itu benang. Wa jarrahu, dan beliau tarik.
ay ar-ra'sa, kepalanya Abu Jahal, ila an alqahu baina yaday Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibawa palanya Abu Jahal sampai ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Jibril yadhaku baina yadayhi yadhak, wa Jibril baina yadayhi yadhak, dan Jibril di depannya lagi ketawa. Wa yaqulu udhunun bi udhunin wa ra'su ziyadah. Rasul tuh lihat, kuping sama kuping. Dulu kupingnya dia dibikin berdarah sama Abu Jahal, sekarang kupingnya Abu Jahal dibikin berdarah, copot sama Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Lah pala bonus, palanya bonus. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Jadi kecil badannya, tapi nyalinya ya biar kata apa namanya, digampar, di ini nangis wajar. Ya manusia, dia berani. Habis itu dilukain, ya udah, beliau terima itu konsekuensinya. Ya. Waliya radhiyallahu anhu qada al-Kufah wa bait maliha li Umar wa sadran min khilafati Uthman. Beliau diangkat untuk menjadi hakim di Kufah. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, beliau diangkat menjadi hakim di Kufah di Irak. Juga untuk apa namanya, memanage, mengatur Baitul Mal yang ada di Kufah zaman Sayyidina Umar dan awal kepemimpinan Sayyidina Uthman. Thumma ata ila al-Madinati wa tamarrada biha. Kemudian beliau datang balik ke kota Madinah, dan kemudian beliau sakit di kota Madinah. Ya, jadi udah begitu di permulaan khilafah Sayyidina Uthman, nah, beliau balik ke kota Madinah, balik sakit di kota Madinah. Fadakhala alaihi Uthman radhiyallahu ta'ala anhu wa qala lahu ma tashtaki. Kemudian Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu menjenguk beliau. Ma tashtaki, apa yang kau ini kan, apa yang kau rasakan wahai Ibnu Mas'ud? Faqala dhunubi, kata beliau, dosa-dosa saya. Ya kalau kita kan ya, kalau kita nih lagi sakit ditanya, bang, apa yang abang ngerasain? Pala, begitu kan? Kalau beliau ditanya apa yang dia rasain, dosa. Sahabat Nabi, perang Badar. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah memberikan dispensasi kepada orang yang ikut perang Badar. I'malu ma syi'tum, terserah kalian mau ngapain, terserah. Saking apa namanya hebatnya perang Badar, saking ini perang Badar ini punya apa namanya, punya kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai orang-orang yang ikut perang Badar dikasih apa namanya, dispensasi, i'malu ma syi'tum, terserah kamu ngapain, terserah. Sampai masa iya Allah kalau udah ngomong begitu, itu berarti nih orang sama Allah dijaga. Bukan berarti oh enak dong kalau begitu mah.
Kalau Allah kasih kebebasan gitu, dia mau ngapain kek, enak dong. Enggak begitu. Allah udah senang sama orang, walaupun Allah mengatakan i'malu ma syi'tum, tetap dijaga sama Allah supaya tetap dalam keridhaan Allah. Jadi beliau ngerasain apa? Dosa. Fama tashtahi, kamu pengen apa? Apa yang kamu inginkan? Kata Sayyidina Uthman, qala al-maghfirah, saya pengennya ampunan. Ini Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi, ngerasain dosa, yang pengen ampunan. Kalau kita jawab apa? Yang kita rasain apa sekarang? Enggak paham. Kita gitu kan, yang kita rasain sekarang apa? Udah bingung. Pengen apa? Coba dah. Itu ampunan belum tentu keluar dari mulut. Pengen apa? Mobil, duit, apa lagi? Rumah, apa lagi? Belum tentu keluar nih ampunan, belum tentu. Qala ala amuru laka bit-tabib, ala amirun laka bit-tabibin, bagaimana kalau saya nyuruh dokter supaya datang ke kamu? Gimana kalau saya panggilin dokter? Qala at-tabib amradani, kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, dokter yang bikin saya sakit. Lah maksudnya apa? Yang dimaksud Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, dokter itu adalah Allah. Kan Allah yang nyembuhin kan? Allah yang nyembuhin. Jadi beliau maksudnya adalah dokter yang bikin saya sakit. Mau ngapain manggil dia? Mau ngapain manggil dokter? Yang bikin saya sakit dokter. Maksudnya apa? Ngapain manggilin dokter di dunia? Yang bikin saya sakit adalah hakikatnya dokter. Faqala ana amirun laka bi'ata, bagaimana, mau enggak kalau saya minta untukmu dengan sebuah pemberian? La hajati bih, enggak, saya enggak butuh apa-apa. Jadi kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, saya enggak butuh apa-apa. Ditawarin sama presiden, ditawarin sama presiden, mau enggak saya kasih apaan nih? Yang dipengenin apaan? Ditawarin sama presiden, apa kata beliau? Ma dihajah, saya enggak butuh apa-apa. Kalau kita ketemu sama presiden, minta apa? Apa? Banyak kan? Wah, yang sertifikat belum jadi minta sertifikat. Wah, mintanya banyak. Minta sertifikat biar diurus. Ini Pak, saya ada ini Pak, ini Pak, saya ada ini. Sayyidina Abdullah Mas'ud, mali min hajah. Qala yakunu li awladika min ba'dik. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, sesuatu yang bisa nanti dipakai sama anak-anak kamu. Jadi sesuatu yang nanti bisa diwarisin ke anak-anak kamu setelah kamu. Wa qala inni la akhsha alaihimul faqra ba'da an 'allamtuhum suratal waqi'ah yaqra'unaha kulla lailah. Saya tidak khawatir keturunan saya miskin setelah saya sudah mengajarkan kepada mereka supaya selalu membaca surat Al-Waqi'ah setiap malam. Bayangin hebatnya, yakinnya
gitu ya. Yakinnya nih Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, enggak, saya enggak butuh dikasih apa-apa, enggak. Ya, ntar buat anak-anak. Kan kadang-kadang kita begitu kan, kasih duit. Ini bang, ada sedikit rezeki. Enggak, cukup. Ya elah bang, buat anak-anak. Kan gitu kan. Akhirnya kita terima enggak? Ya udah terima dah. Gitu. Kalau Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, ntar buat bocah, enggak usah. Emang apa? Saya udah ajarin surat Al-Waqiah tiap malam dibaca. Kalau itu udah dibaca tiap malam, saya nggak khawatir mereka bakal miskin. Karena jaminannya nggak bakal miskin. Orang yang baca Al-Waqiah tiap malam. Bapak-bapak pernah nggak baca Al-Waqiah? Pernah. Cuma masalahnya nggak tiap malam. Makanya begini-gini aja. Kalau tiap malam, ya saya nggak usah ngasih janji. Yang ngasih janji itu Rasulullah. Yang ngasih janji, saya nggak perlu ngasih janji. Jadi orang yang baca surat Al-Waqiah tiap malam nggak bakal jatuh miskin, nggak bakal. Nagih janji sama saya, sama Rasulullah. Dan gak bakal Rasul dusta, gak mungkin. Rasul bohong, gak mungkin. Masalahnya kitanya bacanya semau-maunya. Ntar baca, ntar enggak, ntar malam, ntar siang, ntar pagi, semaunya. Wa qad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan sungguh saya telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a suratal waqi'ati kulla lailatin lam tusibhu faqatun wa ihtiyajun abada. Barang siapa, kata Rasul, yang membaca surat Al-Waqi'ah tiap malam, lam tusibhu faqatun, tidak akan tertimpa oleh yang tidak akan menimpanya faqatun ay faqrun, kefakiran nggak bakal menimpa dia, wahtiyajun abadan, dan tidak akan menimpa dia kebutuhan selamanya. Tapi man qara'a suratal waqi'ati kulla lailatin, yang baca surat Al-Waqi'ah tiap malam. Begitu. Ruwiya lahu 800 hadithin wa 48 hadithan. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud 848 hadis. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ada 848 hadis. Wa mata bil Madinati 'ala al-asahhi sanata 2 aw 33 wa huwa ibnu bid'in wa sittina sanah. Dan beliau meninggal di kota Madinah menurut pendapat yang ashah pada tahun kedua atau 3 dan 30, maksudnya di tahun ke-32 atau 33 Hijriah, wa huwa ibnu bid'in wa sittina sanah, dan beliau berumur sekitar 63 sampai 69 tahun. Kata-kata bid'un pakai dhad itu untuk angka dari 3 sampai 9. Jadi umurnya sekitar 63 sampai 69 tahun. Wa dufina bil Baqi', dan beliau dimakamkan di pemakaman Baqi'. Wa ruwiya annahu khallafa 60,000 dinar siwa ar-raqiq wal mashiyah.
Dan diriwayatkan bahwasanya beliau meninggalkan 60.000 dinar. Wah, 60.000 dinar, bukan dirham, dinar, emas. Siwar raqiqi wal masyiyah, di luar budak sama hewan ternak. Hewan ternak lain lagi. Kaya nggak? Kaya. Bapak nih misalnya nih meninggal, punya hewan ternak? Hah? Nggak ada kan? Nggak. Apa? Nggak ada apa-apaan. Kucing. Ada kucing di rumah. Apa? Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, hewan ternak ada, budak ada, duit ada. Ini orang zaman sekarang kadang-kadang begitu meninggal dunia, dilihat tabungannya kosong. Apa? Itu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, rahmatullahi ta'ala alaih, semoga rahmat Allah tercurahkan atas beliau. Qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Beliau berkata, berbicara kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa, dan beliau Rasulullah as-sadiq, ay al-ati bis-sidqi, orang yang selalu mengedepankan kejujuran. Al-masduq, orang yang dicap jujur. Alladhi yusaddiquhu Allah Ta'ala fi da'wahu risalah, orang yang dicap jujur, diakui kejujurannya oleh Allah di dalam pengakuan beliau terhadap risalah, terhadap kerasulan, biidharil mu'jizati ala yadain, dengan menampakkan mukjizat-mukjizat atas diri Rasulullah, wa yusaddiquhul khalqu fima yaqul, dan juga makhluk semua membenarkan apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang juga semua sama mengakui kebenaran Rasulullah, termasuk Abu Jahal. Walaupun Abu Jahal itu nggak percaya sama Rasul, nggak beriman, tapi dia tetap mengakui kalau Muhammad nggak pernah berkata bohong. Kalau kita bohong mulu. Kalau kita misalnya nih Pak, dikasih buku segini, kasih buku segini, tulis apaan? Berapa kali bohong dari kecil sampai sekarang, tulis. Penuh nggak kira-kira? Bohongnya doang loh. Saya yakin penuh. Itu cuma baru bohong doang, itu belum yang lain. Ambil lagi, ini tulis nih, maksiat yang lain, tulis. Makanya kalau kita ngerasa dosa kita nggak ada, konyol. Kalau kita ngerasa dosa kita dikit, konyol. Baru bohong aja udah, wah sebuku liwat. Itu ya. Nah ini sahabat Nabi SAW. Jadi biar tahu, orangnya kecil, nyalinya gede. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, sampai beliau dapat kedudukan dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan kita biar bisa ngikutin, ya, baca-baca begini nih biografi beliau nih, biar kita bisa ngikutin. Jadi kita tahu kesalahan kita. Nih kalau ditanya nih pengennya apaan?
Apa yang dirasain? Coba, jauh sama kita. Kita sama beliau sama, pengen masuk surga. Tapi kalau ditanya ini, kan beda pertanyaannya. Yang lebih pantas siapa coba? Kan orang begini pantas banget masuk surga. Apa? Ngerasain apaan? Dosa. Pengennya apaan? Ampunan. Kan begitu. Pantas gak orang begini masuk surga? Pantas banget. Coba kalau kita pengennya masuk surga, apa yang dirasain? Pengennya apaan? Lah, pantas gak kita masuk surga? Ya bahasanya begini aja dah. Bahasanya begini dah. Ini kita nih, model kita begini nih. Pantas gak naik Lexus? Hah? Pantas gak kira-kira naik Lexus? Ya, elah. Kalau baru Avanza aja sih. Kan begitu. Iya kan? Nah, iya. Jadi kita biar ngajak itu, biar tahu diri. Ya Allah, ini orang dekat sama Rasulullah, berjuang sepenuh hati dengan Rasulullah. Di akhir hayatnya begini modelnya. Nah, kita bagaimana? Buat agama pas-pasan, entar-entaran, terus berjuang sama Rasul kagak. Ya, jauh kita nih, masih jauh. Ya, dari jangankan kalau kita ngukur sama Rasulullah, sama sahabatnya itu jauh. Ya. Tapi mudah-mudahan Rabbana alhaqna bis-shalihin. Ya, mudah-mudahan Allah tetap kumpulkan kita ntar bersama orang-orang saleh. Al-Fatihah bil qubul wa al-ikmal wa salahil ahwal bil mali wal ahli wal a'yan ma'jun lil umri bi khairin wa lutfin 'amiyah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.